Shalom. Wih, kuat. Mantap. Shalom. Tuh, baru kompak. Udah lama kayak kita nggak yel-yel ya. Baru kemarin nih. Pak Yogo mah yel-yel sendiri di kamar mandi. Ayo kita bangkit berdiri biar semangat yuk. Together we strong. Ya. 3, 2, 1. Together we strong. Chosen generation. Bertahan sampai akhir. Yes, yes, yes. Oke, kita semangat. Karena hari ini Tuhan mau kita belajar tentang kekhawatiran. Kekhawatiran ini perkara yang dahsyat banget sebenarnya. Perkara yang sangat menyedihkan. Perkara yang sangat menyedihkan ada orang Kristen yang percaya karya penyelamatan Allah. Percaya banget sama karya penyelamatan Allah. Tapi maaf, kurang percaya sama kekuatan pemeliharaan Allah. Percaya banget sama kuasa penyelamatan Allah. Tapi kurang percaya kepada kuasa pemeliharaan Allah. Saudaraku, musuh terbesar dari pertumbuhan rohani kita adalah rasa khawatir kita sendiri. Itu musuh yang paling besar dari pertumbuhan rohani kita. Kekhawatiran kita, ketakutan kita. Seseorang bisa dihormati sebagai raja seperti Saul. Bisa dihormati sebagai raja seperti Saul. Kuat, gagah. Tapi ketika khawatir, jelek sekali, nampak sekali kelemahannya. 1 Samuel 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat ya, orang yang disebut gagah perkasa, seorang pahlawan yang luar biasa, tapi berhadapan dengan Goliat. Dengar suaranya, belum berhadapan muka dengan muka, baru dengar suaranya, sudah gemetar, takut. Saudara perhatikan sekali lagi perkataan ini. Seseorang yang bisa dihormati sebagai raja, kuat, gagah perkasa, tapi ketika khawatir, tetap nampak kelemahannya. Nggak berdaya sama sekali. Saat seseorang takut, khawatir, sesungguhnya orang itu sudah kalah. Seseorang dikatakan sudah kalah, bukan ketika dia kalah beneran, tapi ketika dia mulai ketakutan, dia mulai kekhawatiran, dia mulai khawatir, dia sudah kalah. Seorang penakut tidak pernah menjadi pemenang. Seorang penakut tidak pernah menjadi pemenang. Dia baru bisa jadi pemenang, baru bisa jadi pemenang ketika dia mengalahkan rasa takut dan khawatir dalam dirinya sendiri. Seorang penakut baru bisa jadi pemenang ketika dia sudah bisa mengalahkan semua rasa takut dan khawatir di dalam dirinya sendiri. Ini satu perkara yang luar biasa. Yesus ajar kita satu perkara yang indah. Di Matius 6 ayat 24 sampai 34 kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Saya yakin semua kita di sini sudah fasih dengan firman ini. Tapi izinkan kita kupas dengan satu cara yang berbeda. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya, terus lihat ya. Pertama disebut mengenai mamon, mengenai uang. Terus Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, jangan khawatir dengan hidupmu, dengan apa yang kita akan pakai, dengan apa yang kita akan makan, dengan apa yang kita akan minum. Jangan khawatir dengan tubuh kita, dengan apapun yang ada di tubuh kita. Hidup kita lebih penting dari makanan, dan tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Di sini terlihat ketakutan dan kekhawatiran adalah penghambat utama dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan rohani kita. Ketakutan dan kekhawatiran adalah penghambat utama dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan rohani kita. Terus lanjutkan ayat berikutnya. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wesh, terus. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Iya. Terus. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Iya, terus. Matius 6 ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Iya, terus. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Iya, terus 32. Matius Saya 6 yakin semua udah tahu ya ayat ini. Terus. ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, terus 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Ditutup dengan kesusahan sehari hanya untuk satu hari. Persoalan pokok umat manusia adalah keterikatannya dengan kekhawatiran. Ini persoalan pokok seluruh umat manusia. Keterikatannya dengan kekhawatiran. Kekhawatiran bukan sekedar berkaitan dengan perasaan. Ingat, kekhawatiran bukan sekedar berkaitan dengan perasaan. Bukan sekedar perasaan. Tapi juga pola pikir yang selalu cemas dengan apa yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi. Saudara perhatikan, dalam ayat ini, Yesus membandingkan kekhawatiran dengan iman. Jika kita khawatir, jika saudara khawatir, artinya saudara tidak beriman. Jika kita khawatir, itu artinya kita tidak beriman. Khawatir, cemas, gelisah, takut akan masa depan. Karena sesungguhnya memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ini yang selalu membuat kita takut, cemas, gelisah. Kenapa? Karena kita nggak tahu akan masa depan. Apa yang akan terjadi di kemudian, kita nggak tahu. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa? Kamu nggak bisa menambah sehasta dari jalan hidupmu. Karena kamu khawatir. Kita nggak tahu 1 detik di depan kita. 1 detik di depan kita pun kita nggak tahu. Kita sepertinya ngejalanin aja. Tapi sebenarnya kita nggak tahu. Bu Esther tahu nggak apa yang akan terjadi 2 jam ke depan? Pada hidup Bu Esther. Bu Esther nggak tahu. Bu Esther mungkin bilang, 2 jam kemudian saya ada di dalam mobil.
2 jam kemudian saya ada di dalam mobil. Saya bilang, kalau gua nggak ajak gimana? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul nggak? Oleh sebab itu yang membuat kita selalu khawatir. Kita membuat kita selalu gelisah. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Rasa tidak pasti membawa kita pada rasa tidak aman. Rasa tidak pasti akan membawa saudara dan saya pada rasa tidak aman yang menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Kita nggak tahu pasti apa yang akan terjadi di depan. Oleh sebab itu kita rasa tidak aman akan apa yang terjadi di depan. Ini masalahnya. Kita semua pernah gagal. Saudara pernah gagal, saya pernah gagal. Kegagalan ini dipakai iblis untuk menebar terus rasa ketakutan. Gagal akan dipakai iblis untuk menebar terus rasa takut dan khawatir. Yang berlebihan. Begitupun rasa terlalu sayang. Misalnya saya terlalu sayang sama istri saya, akhirnya saya khawatir sama dia. Itu bahaya. Kekhawatiran itu bahaya. Kenapa? Karena kekhawatiran itu tanda kita tidak beriman. Kenapa? Karena saya terlalu sayang misalnya. Saya terlalu sayang sama dia. Akhirnya saya terlalu khawatir sama dia. Bisa paham enggak? Bisa nggak? Misalnya Rita terlalu sayang sama Ase. Terlalu sayang. Ase pulang terlambat 1 jam aja, Rita udah bingung. Waduh, pikiran udah mengembara kemana-mana. Udah intimidasi. Aduh, bahasa diculik. Siapa yang nyulik? Nanti dia makan apa? Saat diculik, siapa yang belai-belai kepala dia? Kenapa? Karena pikirannya udah mengembara kemana-mana. Padahal bahasa kena macet di jalan. Nah ini rasa khawatir. Rasa kita nggak tahu. Oh biasa, nggak pernah begini Pak. HP-nya selalu on. Kenapa tiba-tiba HP-nya off? Wah jangan-jangan dia diculik Pak. Wah begini. Pikiran kita udah kacau. Kenapa? Karena ada rasa terlalu sayang. Nah ini rasa terlalu sayang juga dipakai oleh kuasa kegelapan supaya kita khawatir, supaya kita takut. Iblis memakai rasa khawatir dan takut itu untuk mengikat seseorang. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita kemudian. Yang kita tahu kepada siapa kita bersandar. Kita nggak tahu. 1 jam kemudian kita nggak tahu. 2 jam kemudian kita nggak tahu. Tapi kepada siapa kita bersandar kita tahu. Kalau saudara tahu kepada siapa saudara bersandar, seharusnya saudara tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir dengan apapun. Kenapa? Karena kita tahu kita bersandar pada Allah yang maha kuasa. Allah yang mengendalikan masa depan kita. Allah yang merancangkan segala sesuatu yang baik bagi kita. Itu luar biasanya loh. Jadi, kalau sesuatu pun terjadi, seakan-akan sesuatu yang seakan-akan bagi kita tidak baik, tapi kita percaya, ketika kita bersandar kepada Tuhan, semuanya pasti akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan hanya merancangkan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Saya yakin semua sudah tahu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika saudara bukan orang percaya, ketakutan dan kekhawatiran itu sangat beralasan. Karena kita nggak tahu hari depan kita. Karena saudara bukan orang percaya. Tapi kalau saudara orang percaya,
dan saudara masih terus dibelenggu oleh rasa takut, khawatir dengan apa yang belum terjadi, saya bilang, kamu belum sungguh-sungguh orang percaya. Kamu hanya orang percaya di mulut, tapi belum orang percaya di hati. Kamu percaya Tuhan, tapi kamu tidak pernah bersandar sama Tuhan. Ini masalahnya. Kalau saya bersandar pada Pak Yogo, saya pasti percaya sama dia. Dia pasti tidak akan membuat sesuatu yang jahat buat saya. Amin. Lihat ya. Kalau banyak orang Kristen hari ini bilang, saya percaya sama Tuhan, khawatir jalan terus, takut jalan terus. Saya bilang, itu percaya di mulut, belum di hati. Dia pegang Tuhan, tapi dia gak mau bersandar sama Tuhan. Kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Tapi saat ini adalah satu-satunya saat bagi kita semua. Saat ini adalah satu-satunya saat bagi kita semua. Pagi tadi sudah berlalu kok. Pagi tadi sudah berlalu dan tidak pernah akan kembali. Kepastiannya tuh hanya saat ini. Ini yang pasti saat ini. Ini yang pasti. Saudaraku, kita harus pakai waktu ini benar-benar. Pakai waktu ini benar-benar untuk dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Karena kita nggak tahu hari ke depannya gimana. Ini saya ngomong fair ya. Saya ngomong fair. Saya diliputi oleh rasa keraguan. Hari Kamis kita ibadah. Tatap muka. Dari minggu lalu, saya bilang, tidak, kita online aja. Kita online aja. Tapi di hati saya terus bilang, lu nggak tanya sama aku. Lu nggak tanya sama aku. Saya doa. Tadi pagi saya doa. Saya benar-benar doa. Saya doa. Baru saya dapat jawaban. Apa? Kita ibadah di sini. Mungkin bagi orang mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus pakai waktu ini untuk kepentingan Allah. Bukan lagi untuk kepentingan kita. Kita nggak tahu apakah kita, maaf ya. Kita nggak tahu apakah kita dapat tambahan waktu dari Tuhan. Kita nggak tahu loh. Contohnya, saudara bisa ngobrol sama seseorang saat ini. Ngobrol. Tahu-tahu saudara dapat kabar, dia sudah tidak ada, sudah meninggal. Betapa rentannya hidup ini, betul nggak? Betul, kita nggak tahu. Nah, saudara nggak tahu kan? Saudara nggak tahu apakah saudara dapat tambahan waktu. Ketika saudara tidur, bangun pagi, apakah saudara dapat tambahan waktu? Saudara nggak tahu. Nah, oleh sebab itu saudara harus persiapkan hari ini, detik ini benar-benar sama Tuhan. Benar-benar sama Tuhan. Kita nggak boleh lagi diliputi oleh rasa takut, khawatir yang berlebihan. Karena kita benar-benar bersandar dan kita tahu kepada siapa kita bersandar. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut dengan apapun juga. Kita hidup bagi kepentingan Allah, bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sia-siakan waktu kita untuk kepentingan-kepentingan yang tidak perlu. Sekarang waktunya saudara mendekat pada Allah. Saya bilang sama saudara ya, meratap itu tidak ada gunanya bagi kekekalan. Meratap itu nggak ada gunanya bagi kekekalan. Meratap itu penghalang menuju kekekalan. Saudara meratapi diri saudara, tidak ada gunanya bagi kekekalan. Karena itulah penghalang menuju kekekalan. Itulah penghalang menuju kekekalan. Tuhan merancang masa depan kita indah kok.
Kembali ke Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Iya, lihat ya. Kita nggak bisa menambah sehasta-sehasta tuh setengah meter. Setengah meter aja dari jalan hidup kita. Kita nggak bisa tambah. Karena kita khawatir, jalan hidup kita akan bertambah. Istilahnya gini. Istilahnya Tuhan mau ngomong gini. Karena kamu khawatir, kamu nggak bisa lebih panjang umur loh. Tuhan ngomong gitu, kamu nggak bakal panjang umur karena kamu khawatir. Kamu tidak akan menambahkan apa-apa karena kekhawatiranmu. Justru kamu mengurangi apa-apa yang sudah ada karena kekhawatiranmu. Karena kekhawatiran kita nggak bisa nambah sehasta dari jalan hidup kita. Justru kekhawatiran itu mengurangi apa yang sudah ada di dalam kita. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa, justru memperpendek yang seharusnya ada. Semua yang seharusnya ada, semua dicuri karena kekhawatiran kita. Ini bahaya loh. Bahaya loh. Mungkin kita nggak terlalu pusing dengan yang namanya kekhawatiran, tapi kita selalu khawatir. Betul nggak sih? Kita selalu khawatir dengan apa-apa. Selalu khawatir dengan apa-apa. Misalnya, sakit sedikit di kaki. Waduh, gua kenapa nih? Khawatir banget dengan segala sesuatu. Kepala sakit dikit. Waduh, darah tinggi. Bahkan, maaf saya kasih tanda kutip. Saudara ngelihat garam aja kayak ngelihat setan. Garam, darah tinggi. Saudara ngelihat daging, seperti saudara ngelihat hantu. Jangan, asam urat. Khawatir terus dengan segala sesuatu. Saudara silakan makan dengan hikmat, bukan dengan rakus. Makan dengan hikmat, bukan dengan rakus. Kalau kita rakus, kita hantam semua. Garam satu lautan kita makan. Itu rakus namanya. Geragas. Tuhan gak nyuruh kita rakus. Dan Tuhan gak nyuruh kita khawatir. Tuhan kita suruh kita mencukupi dengan apa yang kita ada. Amin gak? Khawatir tidak menambah apa-apa, justru memperpendek yang seharusnya ada. Lihat ya, karena khawatir cemas, Saul jadi tidak berguna. Saul ditolak Allah. Percaya saudara, percaya. Kita sudah dapat karunia keselamatan. Kita semua sudah dapat karunia keselamatan. Kita semua pasti dapat karunia pemeliharaan dari Tuhan. Kita dapat karunia keselamatan. Pasti Tuhan kasih juga karunia pemeliharaan. Saudara pasti dipelihara Tuhan sempurna. Saudara lihat Kaleb ya. Bukan Kaleb ini. Lihat Kaleb di Yosua 14 ayat 11. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat Terus seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Perhatiin ya. Dia ngomong ini umur 85 tahun. Dan dia bilang, kekuatanku di umur 85 sama dengan kekuatanku di umur 45 ketika pertama kali aku dipanggil Musa. Saya cuma bilang, ini yang namanya kuasa pemeliharaan. Ini yang namanya kuasa pemeliharaan. Keluar masuk, ini artinya kehidupan biasa. Tapi berperang, itu artinya kehidupan yang istimewa. Kehidupan yang istimewa. Kaleb tetap sama. Waktu umur 45 dan 85 dia tetap sama. Kenapa? Karena dia bersandar kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan.
Yosua 14 ayat 14. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefuneh, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kekuatannya tidak pernah berkurang. Kekuatannya tidak pernah berkurang. Kenapa kekuatan kita sering berkurang? Kenapa kekuatan kita sering berkurang? Kenapa? Karena kita sering khawatir. Coba deh. Coba. Saudara lagi ada deadline, misalnya ditagih, ada tagihan yang masuk jatuh tempo. Ketika saudara khawatir, saudara pasti lemah. Badan saudara rasanya sakit semua. Betul nggak? Badan kita rasanya, aduh, sakit semua, nggak enak semuanya. Kenapa? Karena iblis sedang menyedot energi yang ada di dalam kita. Lewat rasa khawatir itu. Sekali lagi, iblis sedang menyedot semua energi di dalam kita lewat rasa khawatir. Tuhan bilang, jangan khawatir. Orang yang sepenuh hati ikut Tuhan adalah orang yang percaya janji Tuhan itu dapat diandalkan. Orang yang sepenuh hati ikut Tuhan adalah orang yang percaya janji Tuhan dapat diandalkan. Dan dia adalah seorang pemenang. Saudara mau jadi pemenang nggak? Mau nggak? Nggak ada cara lain kalau mau jadi pemenang. Satu, jangan khawatir. Yang paling utama, saudara harus bersandar sama Tuhan. Kalau saudara nggak bersandar sama Tuhan, saudara pasti disedot oleh rasa takut dan khawatir saudara. Memang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini yang membuat orang lari ke dunia hitam. Lihat ya. Banyak orang Kristen, saya melayani banyak orang Kristen yang lari ke dunia ramal. Kenapa? Karena dia pengen tahu apa yang terjadi di depan. Betul gak sih? Oke lah, iblis bisa kasih tahu apa yang ada di depan. Dia bisa. Tapi dia tidak bisa memberi solusi. Tuhan itu solusinya. Tuhan itu solusinya. Nah sekarang orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus, dia pakai karunia-karunia nubuatan seperti ramalan. Sama, saya bilang itu kejahatan rohani. Itu kejahatan rohani. Hai, doain, nubuatin gua. Apa yang harus gua buat? Nih apa yang akan terjadi ke depan? Lihat deh, istri gue selingkuh gak? Lihat suami gue ada cewek lain gak? Terus hamba-hamba Tuhan mau lagi. Wah, ada tuh cewek tuh, rambutnya gondrong. Mau lagi nubuatin. Akhirnya dibuat-buat semuanya. Saya pernah melayani satu suami istri. Rumah tangganya kacau, hancur balau. Kacau balau. Simple perkaranya. Ini ada 11 orang dari persekutuan doa. 11 orang di persekutuan doa itu. Dan dia bilang, di hamba Tuhannya bilang gini, kamu harus kawin dengan dia. Jodohmu dia. Wah, kawin. Akhirnya, pacaran, merit. Katanya, gua harus taat sama perkataan Tuhan. Merit. Begitu udah merit, hancur semuanya rumah tangganya. Apakah itu dari Tuhan? Bukan. Banyak orang lebih percaya kepada hal-hal yang adikodrati daripada hal-hal yang biasa-biasa tapi sebenarnya hasilnya luar biasa. Banyak orang carinya yang heboh-heboh, cari yang heboh. Sebenarnya kita harus cari di mana kita bisa berubah.
Akhirnya kita masuk dalam kejahatan-kejahatan rohani. Semakin kita lari dari ancaman masa depan, semakin ancaman masa depan itu membunuh kita. Semakin saudara lari dari ancaman masa depan, takut dengan masa depan, semakin masa depan itu membunuh saudara. Simak baik-baik, catat baik-baik nih, catat ya. Jadi orang Kristen bukanlah pelarian. Kekristenan itu bukan pelarian. Kekristenan itu bukan pelarian. Tapi kekristenan adalah keberanian menghadapi masa depan. Jadi orang Kristen itu bukan pelarian, tapi keberanian untuk menghadapi masa depan. Karena kita tahu pasti siapa yang bersama dengan kita. Dan kepada siapa kita bersandar. Kepada siapa kita percaya. 2 Timotius 1 ayat ke-12. 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Walaupun secara badani, secara fisik aku menderita. Tapi aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan aku. Terus? Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, saudara harus percaya kepada Tuhan. Saya bilang sama saudara nih, dengar simak baik-baik ya. Virus lagi bermutasi nih. Betul nggak? Betul ya? Virus bermutasi dari virus satu ke virus lain. Nggak pernah virus bermutasi dari virus jadi payogo. Nggak mungkin. Virus bermutasi dari virus satu jadi virus lain. Saya bilang sama saudara, kalau kamu tidak bermutasi dari manusia lama ke manusia baru, hidupmu dalam bahaya. Saya ulang ya. Virus sedang bermutasi. Kalau kamu tidak bermutasi dari manusia lama ke manusia baru, hidupmu dalam bahaya. Kita harus bermutasi juga dari pengetahuan kepada pengenalan. Kita harus bermutasi dari pengetahuan kepada pengenalan. Kalau enggak, kita dalam bahaya. Semua dimulai dari rasa takut dan khawatir. Semua dimulai dari rasa takut dan khawatir. Ketika kita takut khawatir, semua kepercayaan kita hancur berantakan. Saudara baca Alkitab gak? Baca gak? Kok dikit yang ngomong? Baca gak sih? Tiap hari gak? Tiap hari? Oke. Saya tanya sama saudara. Orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, ada yang baca Alkitab gak? Ada. Mereka tidak percaya sama Yesus, tapi mereka baca Alkitab juga. Kenapa? Untuk pengetahuan. Nah, begitu kena masalah, khawatir. Begitu kena masalah, dihantam oleh persoalan. Kita yang katanya percaya Yesus, yang baca Alkitab tiap hari, kenapa kita gentar sama kayak mereka? Halo? Bener gak ini yang saya ngomong ini? Ya, orang di luar percaya Yesus. Gak percaya Yesus, tapi mereka baca Alkitab juga. Ada yang baca Alkitab. Tapi begitu dihantam persoalan, dia khawatir. Nah, kita yang percaya Yesus dan kita baca Alkitab setiap hari, begitu dihantam persoalan, sama khawatirnya, bahkan lebih gila. Saya cuma bilang, saudara ini kita semua ini Kristen pengetahuan atau Kristen pengenalan? Kalau kita Kristen pengetahuan, kita akan dibelut, diikat oleh kekhawatiran dan ketakutan terus-menerus. Saudara akan takut dengan apapun juga. Takut dengan apapun juga. Benar. Khawatir itu sia-sia, kata Tuhan. Khawatir itu sia-sia. Nah, khawatir itu juga bodoh, suatu kebodohan. Coba lihat di ayat 34.
Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat Sorry, sebentar. 34. Khawatir itu sia-sia. Kenapa? Karena saudara nggak bisa menambah sehasta jalan-jalan hidupmu. Nggak bisa. Dan khawatir ini suatu kebodohan. Coba baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya bilang sama saudara ya. Kenapa saya bilang kekhawatiran itu adalah suatu kebodohan? Karena ketika saudara khawatir, saudara sedang memikul beban ganda. Saudara sedang memikul beban ganda, yaitu beban sekarang dan beban masa depan. Sama seperti saudara perang di dua tempat. Saudara nggak pernah akan fokus dan saudara nggak pernah akan konsentrasi. Dipecah sama kuasa kegelapan. Ketika kamu khawatir, kamu sedang bawa beban ganda. Itulah cara iblis untuk ngancurin kamu. Saudara sudah pasti kalah karena saudara tidak pernah fokus dan tidak pernah konsentrasi. Masa lalu hantui kita dengan ketidakpastian. Masa lalu menghantui kita. Ketidakpastian masa depan meresahkan kita. Masa lalu hantui kita. Ketidakpastian masa depan meresahkan kita. Dan persoalan hari ini menggempur kita. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Hancur hidup kita lu, bener lu. Orang yang bersuka cita atau tidak bersuka cita itu kelihatan dari mukanya. Betul nggak? Betul ya? Orang berubah mukanya itu ada dua, karena dua sebab. Dua sebab. Ada yang tahu? Yang pertama karena takut khawatir, yang kedua karena kamera. Coba lihat anak youth. Begitu ada kamera, mukanya langsung digembung. Mukanya langsung berubah semua. Jadi satu khawatir, kedua kamera. Oma-oma jangan ikut-ikutan ya. Nanti begitu ada kamera. Saya bilang di muka bener-bener kok jadi mengot semua. Oke. Kita teruskan. Ada tidaknya sukacita di dalam kita itu terlihat dari muka kita. Bagaimana sukacita itu bisa membawa kita pada kemenangan. Sukacita itu pasti akan membawa saudara dan saya pada kemenangan. Khawatir akan hari esok. Nih, coba dengar ya. Saudara khawatir akan hari esok. Sama saja saudara memadamkan api yang belum pernah menyala. Ngerti gak maksudnya? Saya ulang ya. Saudara khawatir akan hari esok. Sama saja saudara coba memadamkan api yang belum pernah menyala. Apinya belum menyala, udah dipadamin. Kenapa? Karena khawatir akan hari esok. Apa yang belum terjadi. Saudara hanya bisa jaga hari ini. Saudara hanya bisa jaga hari ini. Tidak perlu khawatir akan apa yang akan terjadi ke depan. Kenapa? Karena saudara sekali lagi kepada siapa engkau percaya, engkau bersandar. Daud berkata di Mazmur 56 ayat yang keempat. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya apa? Ketika aku khawatir, Daud bilang, ketika aku khawatir, ini adalah momen aku mendekat kepada Tuhan. Kita harus pakai momen itu, momen masalah sebagai satu-satunya cara untuk mendekatkan kita pada Tuhan. Waduh, ini hebat loh. Saudara patut membawa beban ke Tuhan dan saudara serahkan kepada Tuhan.
Saudara nggak bisa duduk di dalam ketakutan. Saudara gigitin kuku sampai habis pun tidak akan berubah hidupmu. Gigit kuku ketakutan, nggak akan berubah hidupmu. Benar, percaya, nggak akan berubah. Saudara khawatir, takut dengan apapun, nggak akan berubah hidupmu. Tapi saudara datang ke Tuhan, dekat sama Tuhan, itu yang bisa mengubah hidupmu. Saudara akan mendapatkan ketenangan. Aduh, ini simak baik-baik ini. Ini perkataan ini simak baik-baik. Ubah khawatirmu jadi kuasa doa yang mengubah hidupmu. Ubah khawatirmu menjadi kuasa doa yang akan mengubah hidupmu. Kalau saudara khawatir, saudara tidak berdoa, saudara akan khawatir terus, dan khawatir itu bertambah. Ketika saudara khawatir, saudara datang ke Tuhan, dan saudara serahkan beban itu ke Tuhan. Saudara akan dapat momen, itu adalah momen saudara mendekat sama Tuhan. Khawatir, kekhawatiran harus menjadi momen kita untuk mencari Tuhan. Momen kita untuk mencari Tuhan. Tapi kekhawatiran itu, kadangkala kekhawatiran itu dipakai iblis, adalah rencana iblis untuk menarik saudara, menarik saya keluar dari rencana Allah. Dia dorong kita jauh dari Allah. Dia dorong kita jauh dari Allah. Dengan apa? Persungutan. Komplain. Kita komplain, kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya bilang sekali lagi, seakan-akan Tuhan itu biang masalah. Kita ngomongnya gitu selalu. Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Seakan-akan Tuhan itu biang masalah. 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat ya, kekhawatiran tidak akan membawa saudara pada kekekalan. Kekhawatiran hanya membawa saudara pada kehancuran. Nggak perlu khawatir dengan apapun, nggak perlu takut dengan apapun. Lepasin semuanya. Engkau akan lihat betapa merdekanya hidupmu. Betapa merdekanya hidupmu. Betapa engkau tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut, rasa khawatir dengan apapun. Kadangkala, ketika kita mulai takut, kita mulai khawatir dengan apapun, kadangkala itu membuat sakit kita bukan berkurang, tapi sakit kita bertambah parah. Betul gak sih? Jangan takut ya. Stop ketakutannya. Stop kekhawatirannya. Kekhawatiran itulah adalah rencana iblis untuk mendorong kita jauh dari Tuhan. Kekhawatiran membuat kita juga mengasihani diri kita sendiri. Mengasihani diri sendiri. Seakan-akan saya ini orang paling menderita di dunia ini. Di seluruh dunia ini, saya adalah orang paling menderita. Waduh, susahnya hidup gue. Makan susah, minum susah. Mau jalan susah, mau begini susah, mau kesana gak punya duit, mau gini gak punya duit. Susah. Bisa bayangin betapa uang membuat kita susah. Betapa kekhawatiran membuat kita susah. Kekhawatiran itu membuat kita mengasihani diri sendiri dan membuat kita sepertinya orang paling menderita di dunia. Orang yang khawatir adalah orang yang memikirkan diri sendiri. Tuhan mau saudara hidup bagi Tuhan dan bagi sesama. Ada orang yang sangat lelah. Tiap kali sharing, hanya keluh kesahnya aja. Hanya masalah doang. Kesannya dia ini orang paling menderita banget.
Saya pernah ngomong waktu itu, saya pernah ngobrol. Waktu itu saya pernah ngomong gini. Kita nih sebagai seorang hamba Tuhan nih, kita tempat sampah sebenarnya. Kenapa? Banyak orang sharing sampah-sampahnya ke kita. Ya, bunganya dia nggak pernah sharing ke kita. Bunganya nggak pernah di-sharing ke kita. Begitu dia selesai dari masalah, begitu dia punya uang, begitu dia punya berkat, maaf ya, begitu dia punya jalan keluar, dia keluar negeri, dia ke toko-toko. Tapi begitu dia nggak punya uang, begitu dia masalah, dia ke hamba Tuhan. Saya bilang, kita hamba Tuhan adalah tempat sampah, tempat menampung semua kotoran-kotoran dari orang. Tapi saya bilang sama saudara, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Seakan-akan engkau adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Kasihan deh lu. Kasihan banget hidup lu. Dengar ya. Simak nih, dengar. Gedein kuping saudara. Dengerin. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak masalah yang menjerat kita. Semakin banyak keluhan dari mulut saudara, semakin banyak masalah yang akan jerat saudara. Tapi semakin banyak saudara bersyukur, semakin besar kekuatan yang ada dalam saudara. Semakin besar kekuatan yang Tuhan beri buat saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Khawatir membuat kita mengasihani diri sendiri. Khawatir membuat kita keluar dari rencana Allah. Khawatir bahayanya juga bisa ditransferkan ke orang lain. Bisa ditransferkan ke orang lain. Saudara banyak gak sadar. Seringkali kita khawatir, kita transferin ke orang. Orang jadi ikut khawatir. Saya ngomong sama siapa? Sama diri saya sendiri. Saya sering khawatir, saya sering takut. Saya bilang, Karen, lu khawatir? Iya. Akhirnya dia jadi ikut juga. Tanpa saya sadar, dia ikut khawatir juga. Saya baru sadar, ternyata kekhawatiran itu ditransferkan ke orang lain. 1 Samuel 13 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 13 ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Lihat ya, semua rakyatnya lari. Saul ikut ketakutan. Transfer ketakutannya. Betul gak? Ketika saudara takut, istri atau suami lagi ketakutan, tanpa disadari, saudara mentransferkan ketakutan itu ke istri atau ke suami. Saudara gak sadar. Banyak kali kita gak sadar. Tapi ini problem paling besar. Betul gak sih? Lihat ya. Terus lanjutkan. 1 Samuel 13 ayat 7. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ya, terus. 1 Samuel 13 ayat 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ya, meninggalkan Saul. Mulai transfer ketakutannya. Terus. 1 Samuel 13 ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dia gelap mata, dia ambil bagian imam, bukan bagian dia. Dia mulai ketakutan, kekhawatiran, dia mulai gak bisa berpikir jernih. Orang yang takut, khawatir, tidak pernah bisa berpikir jernih. Simak ya, masalah itu sepertinya mengumpul di orang yang takut dan khawatir. Masalah itu sepertinya mengumpul di orang yang takut dan khawatir.
tapi menjauh dari orang yang percaya dan berserah. Semakin saudara takut, semakin berkumpul itu masalah. Nggak ada social distancing lagi. Masalahnya ngumpul di saudara. Ketika saudara mulai percaya dan berserah, masalah satu-satu menjauh dari saudara. Oke? Ketakutan dan kekhawatiran menghalangi kita untuk mengambil keputusan yang benar. Ini bahaya ya, ini bahaya. Bilangan 13 ayat 28 sampai 30. Bilangan 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak, saudara pernah lihat ya, keturunan Enak ada di sana. Nah ini, jadi ada 12 pengintai. Sebelum masuk tanah perjanjian, 12 pengintai dulu, dilihat. Kaleb sama Joshua, dia bilang, kecil. Tapi yang 10 bilang, enggak, mereka makan manusia. Mereka makan manusia. Lihat ya, nggak bisa ngambil keputusan akhirnya. Terus, lanjutkan. Bilangan 13 ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Iya, terus 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba Tuh lihat, Kaleb menenteramkan coba hati tendangin. bangsa. Tenangin semuanya. Terus? Menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa bisa begitu? Karena Kaleb bersandar sama Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Orang penakut dan khawatir tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Simak ya. Iman sejati menerima tantangan kekhawatiran dan persoalan. Semakin besar tekanan iman, semakin kuat kita. Semakin besar tekanan iman, semakin kuat kita. Ini yang membuat saya terenyuh. Bilangan 14 ayat 9. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kita akan makan habis bangsa itu. Bangsa yang enak itu. Bangsa enak itu. Ayo kita makan habis. Terus? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Oke. Simak ya, simak ya. Makanan supaya kita apa? Supaya kita kuat. Betul? Makanan supaya saudara dan saya kuat. Dari sudut pandang Kaleb, orang enak adalah makanan. Dari sudut pandang orang percaya, masalah adalah makanan. Tenang aja, waktu ketemu masalah, tenang aja, gue makan masalah habis. Bukan hanya nasi bungkus yang saudara makan, masalah pun kita makan. Lihat ya, ketika saudara makan, saudara tambah kuat gak? Saudara makan tambah kuat gak? Tambah kuat. Apa yang membuat saudara tambah kuat? Satu firman, kedua masalah. You gak ketemu masalah, you gak akan kuat. Gitu aja. You mau jadi orang Kristen yang kuat, hadapin tuh masalah. Dan buktiin bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Makanan membuat kita kuat. Lihat ya, dari sudut pandang orang percaya, masalah adalah makanan yang membuat kita tambah kuat. Tambah dekat sama Tuhan. Setiap ada kekhawatiran,
Setiap kita ada ketakutan, justru itu semakin kita dekat dan bersandar pada Kristus. Jika kita biarkan hayat kehidupan Kristus terekspresi ke dalam kita, maka kita akan lihat hayat kemenangan Kristus juga mengalir di dalam kita. Dan masalah tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kenapa? Karena hayat kemenangan Kristus ada di dalam kita. Bilang, hayat kemenangan Kristus ada di dalam saya. Masalah tidak ada artinya. Iya, di sini, wah, masalah tidak ada artinya. Keluar, aduh Tuhan. Capek deh. Ingat ya, nggak ada seorang pun bisa bertumbuh tanpa makan. Siapa di sini yang bisa hidup sampai hari ini nggak makan-makan? Nggak ada pasti. Semua makan, walaupun cuma makan bubur. Semua pasti bertumbuh karena makan. Betul? Kalau saudara mau bertumbuh, makan tuh masalah. Hadapin masalah. Dan buktiin bersama Tuhan, saya cakap menanggung segala perkara. Amin. Makanan tidak hanya firman, tapi juga orang-orang enak. Orang-orang enak. Artinya masalah. Banyak orang makan firman, tapi diuji ketika dia hadapin orang enak. Lari atau bertahan. Lari atau bertahan. Ketika saudara bertahan menghadapi orang enak, saudara akan semakin kuat. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iya, terus 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Iya, terus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat ya, lewat masalah saudara jadi tahan uji. Hah, masalah gitu, kecil. Kenapa? Gue udah pernah ngadapin dan gue pernah menang. Ketika saudara menghadapi dengan percaya bersama Tuhan, saudara akan lihat kemenangan dari Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika saudara bersandar pada kekuatan sendiri, saudara pasti akan takut dan lemah. Pasti. Kemudian saudara bisa lihat di Yosua 14 ayat 12 sampai 15, Kaleb malah mendapat warisan. Kaleb dapat warisannya apa? Tanahnya orang-orang enak. Banyak orang enak yang masih tinggal di sana. Biarin gue tinggal di sana. Gue hantem semua, gue makan semuanya. Kaleb malah mendapat warisan di tanah orang enak. Yosua 14 ayat 12 sampai 15, gak usah dibaca. Dicatat aja. Yosua 14, 12 sampai 15. Kemenangan kita bergantung kepada siapa kita bersandar. Kalau kita sandar pada pikiran dan kekuatan diri sendiri, kita pasti kalah. Tapi kalau kita sandar pada Tuhan, kita pasti menang. Pasti. Saudara mau menang? Hadapin masalah, bersandar sama Tuhan. Saudara pasti menang. Bagaimana sih caranya supaya saudara lepas dari kekhawatiran? Gimana sih caranya supaya saya lepas dari kekhawatiran? Tuhan ngajarin itu hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Matius 6 ayat 26 dan 28. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya, 28. Matius 6 ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Apa sih yang Tuhan ajarin di sini? Tuhan ngajarin gini. Kekhawatiran itu, saudara ngelihat ke dalam.
Ketika saudara ngelihat ke diri saudara sendiri, saudara pasti khawatir. Aduh, apa yang saya pakai, apa yang saya makan, apa yang saya minum. Tuhan ngajarin saudara gini, lu lihat keluar. Lu lihat keluar, betapa besarnya Tuhan. Jangan lihat ke diri kita. Jangan lihat ke diri kita, tapi lihat keluar, betapa besarnya Dia. Pandang keluar dari diri Anda. Saudara akan lihat pemeliharaan Tuhan. Jika saudara pandang ke dalam, saudara akan mengasihani diri saudara sendiri. Saudara pasti akan mengasihani diri saudara sendiri. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan ke-17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Dia takut, dia khawatir. Lihat ya, dia takut, dia khawatir. Apa yang dibuat? Terus, ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Gimana caranya? Lu lihat keluar. Ayat 7 berikutnya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Lihat. Saudara ngelihat ke bawah, saudara takut khawatir. Saudara ngelihat keluar, saudara lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa Dia sudah mengalahkan segala-galanya. Kita lihat diri kita seperti belalang di Bilangan 13 ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kecil seperti belalang. Ketika kita lihat diri kita, kita kecil seperti belalang. Aduh, belalang tinggal diinjak aja mati. Tapi Tuhan gak mau kita ngelihat ke diri kita. Tuhan mau kita lihat ke Allah dan bilang sama gunung itu, pergi, tercampaklah ke dalam laut. Tuhan mau kita lihat keluar, lihat ke Allah, dan kita bilang pada gunung itu yang menghalangi kita, dan kita bilang, pergi kamu, dan tercampaklah kamu ke dalam laut. Itu yang disebut orang yang bersandar kepada Allah. Mau lihat kebesaran Allah? Mau lihat kebesaran Allah? Dekat dong sama Allah. Saya pernah berapa tahun lalu, ada orang ngelihat buku saya, dia lihat foto di buku saya, dia bilang, wah Pak Ferdi, kayaknya udah tua nih. Kayaknya udah tua. Dia lihat fotonya di buku saya. Begitu dia ketemu, masih muda. Kalau saudara nggak ngalamin, nggak ngelihat langsung, saudara nggak pernah ketemu aslinya Tuhan. Tapi kalau saudara dekat sama Tuhan, saudara baru bisa tahu kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, dan keelokan Tuhan. Dekat dong sama Tuhan, baru saudara bisa lihat betapa besarnya Dia. Ya, ingat ya, lihat ke Tuhan, jangan lihat ke diri saudara. Saudara lihat ke bawah, saudara akan khawatir. Saudara akan mengasihani diri sendiri. Saudara, Tuhan bilang, lihat keluar, pandang burung-burung, pandang bunga bakung. Semuanya aku pelihara walaupun mereka tidak melakukan apapun. Tuhan ngajak saudara, lihat keluar, jangan lihat ke dirimu. Jangan takut, jangan khawatir, karena aku menyertaimu. Yang berikutnya, gimana caranya supaya saudara tidak takut lagi, tidak khawatir lagi? Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Iya, siapa rajanya? Siapa rajanya? Gimana caranya saudara tidak takut dan tidak khawatir? Saudara harus menempatkan Tuhan di tempat yang paling atas. Kalau saudara menempatkan Tuhan di tempat yang paling atas, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan apapun. Kita nggak akan mengasihani diri kita sendiri. Kita nggak akan takut, nggak akan khawatir. Tapi jika Tuhan kita tidak taruh di tempat yang tepat, kita pasti khawatir. Tapi kalau Tuhan kita taruh di tempat yang teratas, semua pasti beres. Pasti. 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 Jika ingin tahu Anda beriman, saudara ingin tahu saudara beriman atau enggak? Hadapin masalah, khawatir atau enggak. Itu aja. Begitu kena masalah, ini takut, ini khawatir. Saudara belum beriman. Saudara hanya beraman, cari aman, tapi belum beriman. Hanya cari aman, tapi tidak beriman. Arahkan pandanganmu sama Yesus. Bersandarlah kepada Dia. Ingat ya, Allah menebus kita. Allah menebus kita menjadi miliknya. Allah yang menebus kita itu peduli sama kita. Peduli sama kita. Oleh sebab itu gak ada alasan saudara takut, khawatir dengan hari depan. Dengan apa yang belum terjadi. Sekali lagi saya bilang, orang yang takut dengan apa yang tidak terjadi sama saja dengan orang yang memadamkan api sebelum api itu menyala. Semua serba ditakutin. Aduh jangan, nanti begini, nanti begini. Lu gak tahu kalau lu nanti bisa masuk neraka karena itu. Saya ngomong apa adanya. Kamu bisa masuk neraka karena kamu selalu ketakutan dan kekhawatiran. Belajarlah bersandar sama Tuhan dan belajarlah percaya kepada Dia. Karena Dia Allah yang menebus kita, Dia Allah yang peduli sama kita. Pandang keluar betapa besarnya Allah dan kenali Dia dengan benar. Saudara mengenal Dia dengan benar, saudara tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun. Hidupmu terjamin hebat, luar biasa. Amin.